Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas bersama. Tapi saya kembali bergabung dengan Ibu Ellen May, Founder and CEO EM Trade. Bu Ellen, tadi kita sudah membahas Waskita Karya, mewakili sektor konstruksi yang hari ini juga turun 2,55%. Saya ingin ke saham konstruksi lainnya. Ada Wika dan Adi yang juga mungkin bisa kita highlight di hari ini. Wika turun 2,53%, Adi turun 6,36%. Untuk dua saham ini, Bu Ellen, seperti apa kemudian catatan dari Bu Ellen sendiri? Ya, kalau Wika ini sebenarnya sudah sangat terdiskon sekali ya. Buat teman-teman yang, sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau investasi untuk beberapa bulan, paling enggak ini menuainya di kuartal ketiga atau kuartal 4 2021 ini sebenarnya momen yang sangat diskon banget untuk Wika. Ini secara teknikal dia udah balik ke harga pada November. Sama seperti harga sekitaran 26 Novemberan. Nah, ini udah kena di MA 200 juga. Dan kalau kita perhatikan, Wika ini dari puncaknya pada tanggal 18 Januari, ini udah turun sampai 38%. Ya, jadi ini kesempatan sih buat teman-teman yang mau investasi. Tapi sekali lagi kalau buat trading, saya masih belum terlalu banyak rekomendasi. Karena marketnya masih akan sangat fluktuatif dalam jangka pendek. Oke, untuk jangka pendek masih belum ada rekomendasi, tapi tadi Wika mungkin bisa menjadi pilihan terutama di menjelang akhir 2021 sepertinya targetnya seperti yang sudah Bu Ellen sampaikan. Tapi untuk Wika levelnya berarti di hari ini saja boleh untuk dilakukan pembelian atau penambahan? Wika ini range-nya mungkin sekitaran 1.500 sampai dengan 1.600 ya. Jadi sekarang masih masuk dalam range. Oke. Sedangkan kalau untuk BSKT ini range-nya jadi turun. Kemarin sebenarnya range-nya di 1.350. Ini range-nya turun dari angka 1.000 sampai 1.175 atau closing hari ini. Oke, itu tadi range untuk Wika dan juga WSKT. Pemirsa boleh saja untuk dijadikan catatan jika memang sektor konstruksi dirasa cukup sesuai dengan horizon investasi Anda. Sementara satu tadi yang belum juga Adi yang hari ini turun 6,36%, apakah kemudian view-nya juga cukup senada, Bu Ellen? Ya, jadi kalau Adi juga sama, cuman kalau konstruksi itu kita ngelihatnya lebih ke arah WSKT dan juga PTPP sebenarnya. Kalau Adi itu di level 940 sih, supportnya masih agak jauh. Sekarang yang udah kena support banget itu sebenarnya Wika. Kalau Adi ini dia valuasinya sangat murah sekali sebenarnya. Oke. Menang di valuasi paling murah di antara teman-teman konstruksi lainnya. Oke, valuasi paling murah support di 940, Adikarya hari ini ditutup di level 1.105 atau turun 6,36%. Satu lagi berarti tadi yang juga sudah tersebut oleh Bu Ellen, PTPP. Bagaimana dengan satu saham ini? PTPP ya? Ya. Untuk Oke, PTPP. kalau untuk PTPP ini masih ada risiko untuk bisa terkoreksi lagi sampai ke 1255 yaitu supportnya. Hari ini baru turun dengan volume yang cukup tinggi, mungkin besok masih bisa ada koreksi lagi. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang udah punya, udah hold aja. Kayaknya kalau buat cut loss, investing cut loss ini udah agak-agak telat gitu. Bukan telat juga, kalau investing itu sebenarnya misalkan ada minus 10% pun masih tolerable, beda dengan trading. Kalau trading itu masih harus cut loss-nya cepat. Karena kalau untuk investing kita nge-hold lamaan itu return-nya juga pasti lebih banyak, bisa 2 digit bahkan sampai 3 digit. Jadi untuk fluktuasi sekitaran 10-15%, asalkan valuasi cukup oke dan forward looking ada story yang cukup bagus tuh masih bisa. Oke, jadi memang itu tadi ya. Masih bisa hold. Oke, masih bisa di hold begitu ya. Tadi PTPP hari ini ditutup di level 1375 atau minus 6,78%. Baik, itu tadi dari sektor konstruksi yang juga menjadi sektor yang cukup memberatkan indeks di hari ini. Sementara saya ingin bergeser ke sektor atau pertanyaan lainnya terkait dengan rekomendasi dari Bu Ellen. Jangka pendek sepertinya tadi belum ada yang bisa keluar, tapi untuk jangka panjang sendiri ada sektor atau saham yang cukup spesifik untuk bisa kita perhatikan bersama? Disclaimer ya sebelumnya ya. Ini kalau saya melihat pulp and paper, harga pulp and paper ini kan masih bisa terkoreksi lagi. Tapi sebenarnya untuk Tekim dan INKP ini kita bisa tungguin sambil jongkok. Kalau misalkan dia turun, ini saya melihat fundamental dari dua perusahaan ini sangat bagus sekali untuk kita padain buat investing. Kayak
6 bulan sampai kuartal ketiga atau keempat tahun inilah gitu. Jadi mungkin sekarang sih sebenarnya masih di area support, di Oke. support 10.825. Tapi saya disclaimer juga, mungkin kalau short term ada fluktuasi turun-turun dikit dari 10.825 mah investor nggak usah sampai terlalu takut gimana. Itu Tekim. Terus kemudian untuk INKP hari ini juga baru koreksi yang pertama. Mungkin masih bisa sedikit ada koreksi lagi sampai 10.425. Kalau sampai ada koreksi ya teman-teman investor nggak usah panik karena itu fluktuasi jangka pendek aja gitu. Terus kemudian satu yang banyak orang nggak suka karena ini nggak ESG. Terus kemudian dia cukainya juga naik, itu gudang garam. Cuman saya melihat di sini dari sudut pandang yang lain, sudut pandang valuasi, gudang garam ini PE ratio dia 7,4 kali dan itu di bawah standar deviasi -1. Nah kalau kita udah bicara tentang valuasi, kita nggak bisa ngomong bahwa ini peluang untuk dalam beberapa hari, bahkan bukan dalam untuk 1 bulan ke depan. Jadi kalau misalkan untuk investasi sampai tuainya di tahun 2022 mungkin gudang garam ini upside-nya masih cukup lumayan banget ya. Jadi valuasinya masih cukup oke dan berpotensi multi-bagger. Kenapa? Karena dia punya valuasi PE ratio-nya itu masih di bawah PE ratio-nya masih di bawah standar deviasi -1. Bukan cuma rata-rata, tapi benar-benar sangat murah sekali. Dan kalau dicari-cari saat ini saham apa sih perusahaan yang sehat dan valuasinya tuh di bawah standar deviasi -1 tuh udah susah banget carinya. Oke, lagi-lagi disclaimer on tadi ya yang disebutkan Bu Ellen, ada dua sektor ini sepertinya ada Tekim dan juga INKP, kemudian juga ada GGRM yang mungkin saja bisa menjadi pilihan dan juga tadi level-levelnya atau rekomendasinya juga sudah diberikan oleh Bu Ellen. Sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda, cermati terus bagaimana kemudian pergerakan sahamnya dan tentunya bagaimana kemudian kinerjanya juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Baik, dari rekomendasi Bu Ellen tadi, saya ingin bergeser ke Pak Hidayat tadi Bu Ellen yang sudah menanyakan sejumlah saham, Waskita Karya sudah dijawab. Kemudian ada saham TINS yang sudah punya di 1675. Kita memang tidak tahu view-nya sebetulnya seperti apa dari Pak Hidayat, tapi bagaimana kemudian sarannya untuk saham TINS ini? Oke, kalau untuk saham TINS ya saya coba cek dulu. Untuk harga nikel pastinya. Kita lihat harga nikel. Nikel ini udah terkoreksi cukup signifikan sejak pada tanggal 3 Maret kemarin. Nah, kalau kita perhatikan dari 3 Maret sampai level terendahnya, harga nikel udah terkoreksi 15%. Kalau kita lihat sampai harga sekarang itu udah naik lagi, jadi koreksinya sisa 12% aja. Nah, kalau saya perhatikan sih untuk TINS dalam jangka pendek ini, dia masih konsolidasi. Despite of harga nikelnya bisa naik, tapi marketnya di Indonesia sekarang juga masih sangat rentan sekali dengan bond yield dan juga dengan US dollar, USD IDR, nilai tukar mata uang rupiah kita terhadap US dollar. TINS secara teknikal dia masih berada di area support 1650 dalam jangka pendek, berpotensi jika mengalami technical rebound itu mentok sampai 1860. Kalau untuk trader mungkin di situ bisa digunakan untuk profit taking. Saya sih kalau untuk metals ini netral ya, paling short term aja, short term dulu nih untuk peluangnya gitu. Jadi secara harga nikel bisa naik, tapi kalau kita perhatikan dari sentimen makronya ini yang agak-agak riskan. Oke, baik, pergerakan harga nikel tentunya juga harus menjadi salah satu perhatian juga untuk Anda yang mungkin memegang saham TINS, termasuk Pak Hidayat di Jakarta sudah punya di 1675, tadi rekomendasinya juga sudah diberikan. Ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Silakan Bu Ellen. Sebenarnya timah itu dia TINS itu dia nggak terlalu nikel. Yang banyak nikel itu adalah Harum, Inco dan juga Antam. Tapi pergerakan saham TINS ini relate banget dengan ketiga saham itu dan juga dengan harga nikel juga. Oke, karena memang kita tahu kemarin cukup menjadi bintang begitu ya, tiga serangkai begitu ya, ada Antam, Inco dan juga TINS. Baik Pak Hidayat, semoga bisa menjadi catatan untuk Anda juga. Sementara dari TINS ada IMAS yang juga ditanyakan. Nah ini yang ditanyakan justru bisa berapa levelnya untuk entry untuk Pak Hidayat, Bu Ellen? Dari IMAS ya? Ya. Ya, IMAS hari ini ditutup turun 5,06% ke level 1125.
Mas hari ini trade cut loss. Meskipun dengan volume transaksi sangat kecil, kita keluar dulu deh. Kenapa? Karena dia breaking down dari MA 100-nya, di mana MA 100 ini nahan cukup kuat dari tanggal 9 Maret kemarin, dari 8 sampai 9 Maret gitu. Ya, jadi kita exit dulu sih. Oke, exit dulu saja untuk di IMAS begitu ya. Disclaimer ya. Oke, disclaimer sekali lagi dari Bu Ellen. Pak Hidayat silakan saja jika memang cukup sesuai dengan arahan atau horizon investasi Anda, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Bu Ellen, ini pertanyaan lainnya akan saya tanyakan kembali usai jeda. Kita akan lanjutkan kembali nanti. Pemirsa Jam Rancak di tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.